Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang pertama di kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu tentang materi yang akan kalian dapatkan di kelas 11. Untuk materi pertama kita akan berbicara tentang dimensi 3. Nah, dimensi 3 nanti kita akan membahas tentang kubus dan balok. Sebelum kita membahas kubus dan balok, kita lihat dulu di sini kita akan belajar tentang hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Kenapa kita harus belajar bangun datar? Sebelum kita belajar tentang bangun ruang, maka kalian harus memahami atau menguasai dulu bangun datarnya. Nah, karena kubus dan balok itu terdiri dari persegi dan persegi panjang, nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu jarak pada bangun datar. Nah, jarak pada bangun datar itu ada dua materi. Yang pertama, jarak antara dua titik, dan materi kedua nanti akan berbicara tentang jarak titik ke garis. Nah, kita bahas satu-satu. Kalian perhatikan di sini. Yang pertama, kita punya jarak antara dua garis. Perhatikan gambarnya. Kalian tahu ini bentuk apa? Oke, ini adalah segitiga, betul sekali. Tapi yang paling tepat itu adalah segitiga siku-siku. Nah, ketika ada berbicara tentang segitiga siku-siku, maka kita akan mendapatkan 3 rumus ini nih. Ada yang ingat nggak ini apa namanya? Lupa. Kalau lupa saya ingatkan kembali. Ini namanya rumus Pitagoras. Di SMP kalian pernah belajar. Nah, sekarang dalam rumus Pitagoras, kita akan mencari 3 sisi. Sisi yang pertama akan dicari itu sisi CB. Atau kalau kalian lihat, sisi ini adalah garis yang miring. Oke ya. Untuk mencari sisi miring atau garis CB ini atau BC ini, yang harus kalian cari itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kalau bahasa mudahnya, CB ini kan adalah miring. AB ini adalah garis yang tidur. Sedangkan AC ini adalah garis yang berdiri. Nah, berarti ketika mencari sisi miring, itu sisi tidur ditambah dengan sisi berdiri. Itu gampangnya. Jadi kalau kita bisa tuliskan di sini, ketika mencari sisi miring atau sisi M, maka kita akan gunakan tadi apa namanya? Nah, kita gunakan untuk memudahkan di sini kita menggunakan rumusnya gini aja. M itu adalah miring. Nah, AB tadi sisi apa? Berdiri. Berarti huruf pertamanya apa? B. Berarti kita buat di sini B pangkat 2 ditambah dengan AC. Tadi AC apa? Berarti sisi berdiri. AB adalah sisi tidur. Sisi tidur berarti di sini T pangkat 2 ditambah AC berarti tadi sisi berdiri. Berarti huruf depannya atau inisialnya adalah B. Berarti B pangkat 2. Sampai sini bingung nggak? Gampang ya? Berarti untuk mencari sisi miring itu sisi tidur ditambah sisi berdiri. Nah, sekarang kita lihat untuk sisi AB. Tadi sisi AB yang mana? Ini. Sisi AB tadi namanya apa? Sisi tidur. Berarti kita punya rumus T sama dengan apa rumusnya sekarang? Oke, kita lihat. T tadi katanya BC. BC tadi kita punya yang ini. Sisi namanya sisi miring. Berarti di sini kita tulis M pangkat 2. Sekarang kita kurang AC. AC sisi berdiri. Berarti B pangkat 2. Itu lebih mudahnya atau lebih gampangnya. Yang terakhir, sisi AC. AC berarti sisi yang berdiri. Berarti kita tulis B sama dengan. Nah, sekarang BC. BC yang ini berarti namanya miring pangkat 2 dikurang dengan AB. Berarti yang tidur. Berarti kita kurang dengan T pangkat 2. M sama dengan TB. T sama dengan MB. B sama dengan MT. Itu ya, ini yang lebih mudahnya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya kita punya contoh di sini. Perhatikan contoh berikut.
Diketahui bidang datar persegi panjang PQRS memiliki panjang 12 cm dan lebarnya 5 cm. Seperti gambar di bawah ini. Tentukan jarak titik B ke titik D. Ini bukan titik B ke titik D ya, tapi ini titik P ke titik R. Oke. Sekarang kita lihat, ketika bentuknya PQRS, panjang 12, berarti untuk panjang itu adalah PQ atau R ke S, itu ya. Nah, sedangkan lebar itu adalah PS dan QR. Yang ditanya adalah jarak dari P ke R. Berarti kalau kalian buat garis lagi, maka dia akan membentuk garis seperti ini. Kalau dari P ke R. Gini kan ya? Berarti garis biru ini panjangnya berapa? Nah, kalau kita misalkan buat ulang, kamu punya gambar berarti kayak gini. Kita akan buat sebuah gambar yang kurang lebih nanti bentuknya gini. Pertama, kita punya sisi P ke sisi Q. Sini kan? Berikutnya kita punya sisi R. Nah, dari R kita akan miring ke sini kan? Ke sisi P. Berarti kita punya segitiga, di sini P, di sini Q, di sini R. Gitu kan ya? Nah, berarti sekarang kita lihat yang disebut di sini adalah kan di sini akan menjadi titik R. Berikutnya di sini namanya titik Q. Berikutnya yang terakhir kita punya titik P. Gitu kan ya? Berarti kita pindahkan dulu ke sini. Yang ditanya adalah dari titik P ke titik R. Berarti sisi apa ini? Sisi miring. Tadi kita sudah bahas di atas. Ketika mencari sisi miring, berarti kita akan menggunakan rumus. Nah, di sini kita gunakan rumus. Tadi apa? Berarti untuk mencari sisi dari PR, kita dapat menggunakan rumus yang katanya rumus Pitagoras. Nah, ketika sisi miring, berarti semuanya akan kita tambah. Mana yang kita tambah? Berarti kita kan kalau sisi PR ada sisi PQ kuadrat ditambah dengan kita punya yang namanya di sini saya punya yang namanya di sini IR kuadrat, gitu kan ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Mana angkanya? Nah, sekarang berarti PR kan kita yang akan cari. Sekarang PQ kan yang di bawah. Yang di bawah ini tadi katanya panjang kan? Berarti panjangnya kita rubah menjadi 12 pangkat 2. Sekarang QR di sini kan disebut sebagai lebar. Nah, lebar tadi berapa angkanya? Angkanya adalah 5. Berarti kita ganti menjadi angka 5. Nah, ketika menjadi 12 kuadrat plus 5 kuadrat, nah berarti kita tinggal tulis 12 pangkat 2 berapa? 144. Sedangkan 5 pangkat 2 berapa? Angkanya adalah 25. Berarti kalau kita jumlah 144 ditambah 25, dapatnya berapa? 169. Pertanyaan saya, akar 169 itu adalah 13. Maka panjang sisi PR itu adalah 13 cm. Sampai sini bingung? Enggak ya? Oke, kalau enggak. Oke, berikutnya kita akan lanjut. Di sini kita punya materi jarak titik ke garis. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini saya punya yang namanya segitiga ABC. Nah, ketika yang ditanya adalah jarak titik ke garis, maksudnya adalah seperti ini. Di sini sisi A, di sini sisi B, di sini sisi C. Nah, kalau misalkan jarak titik ke garis, yang misalkan di sini ada titik A, berapa jaraknya ke garis BC? Nah, kalau kalian tarik garis, maka dia akan berbentuk seperti ini. Kalau dari titik A kita tarik satu garis,
maka dia akan berbentuk seperti ini, kurang lebih. Nah, yang disebut di sini, taruhlah kita anggap dari A ke bawah, ini kita anggap sebagai titik D. Berarti di sini ada titik D. Yang dimaksud jarak titik ke garis itu adalah panjang AD itu berapa. Oke, jadi paham ya? Kalau tadi jarak antara titik ke titik, jarak antara dua titik, berarti dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, atau dari A ke C, gitu ya. Nah, kalau yang sekarang, ini ada dari jarak titik ke garis. Berarti dari titik A ke garis D, dari titik A ke garis BC. Gitu. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Nah, untuk penyelesaiannya itu akan berbentuk sama. Misalkan gini, kita punya nilai di sini. Nah, misalkan di sini kita punya contoh soal, diketahui segitiga sama sisi A, B, C dengan panjang masing-masing sisinya 6 cm. Tentukan jarak titik A ke garis BC. Berarti dari A ke garis ini itu berapa panjangnya. Nah, sekarang kalian lihat, ketika kalian memiliki, ini kan setengah dari segitiga tersebut ya. Nah, kalau kalian gambarkan, berarti kan kalian bakal punya angka seperti ini. Atau memiliki gambar seperti ini nih. Kita putar gambarnya, kita jadikan sebuah segitiga siku-siku. Bisa kebayang nggak dari mana? Nah, dari mana dia? Kalau kita putar, berarti untuk sisi D, dia akan menempati posisi di sini. Oke, jadi ini kita naikkan ke atas. D ada di bawah. Berikutnya bagian atas berarti sisi B. Nah, berarti di sini ada titik B. Nah, berikutnya di bagian paling ujung itu adalah titik A. Gini kan ya? Oke, sampai sini paham nggak? Jadi kan antara segitiga ABC kalau kita potong, ini akan membentukkan kayak gini, setengah kan? Nah, kalau kita putar ke atas, maka bagian atas D, bagian B, bagian bawahnya D, sedangkan bagian kanannya itu adalah A. Nah, ketika yang ditanya adalah tentukan jarak A ke garis BC. A ke garis BC berarti panjang siapa? Panjang AD, yang ini kan? Nah, AD ini sisi apa? Tadi di awal kita sudah berbicara tentang segitiga Pitagoras atau rumus dari Pitagoras. Nah, berarti untuk sisi AD itu adalah sisi tidur. Nah, ketika mencari sisi AD, kita punya rumus di sini. Nah, di sini kita punya yang namanya sisi miring. Sisi miring apa di sana? Hurufnya adalah A, B. Pangkat 2 kurangkan dengan sisi yang berdiri. Sisi yang berdiri apa hurufnya? Nah, ketika sisi berdiri, kita punya yang namanya BD pangkat 2. Ini rumusnya kan? Nah, tinggal kalian masukkan. Berarti ketika AD, nah tadi berapa angkanya AB? Bu, di sini nggak ada angkanya. Ingat, tadi di dalam soal, setiap sisinya, ketika sama sisi berarti kita memiliki sama panjang. Kalau semuanya 6, berarti dari AB 6, AC 6, BC juga 6. Nah, sekarang ditanya lagi, AB pangkat 2, berarti yang ini. Berarti angkanya adalah 6 pangkat 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang si BD? Berarti ini ke sini. Hanya setengahnya. Nah, kalau dari B ke C itu adalah 6, berarti kalau setengahnya adalah 3. Maka kita punya 6 pangkat 2 dikurang dengan 3 pangkat 2. Nah, sekarang berapa 6 pangkat 2? Nah, 6 pangkat 2 adalah 36. Berapa 3 pangkat 2? Kalau 3 pangkat 2 itu adalah 9. Nah, kalau misalkan sekarang 36 dikurang 9, dia berapa angkanya? Nah, ketika 36 kita kurang 9, berarti kita punya angka 27. Benar nggak? Benar ya? Oke. Sekarang kalau 27, pertanyaan saya,
Berapa kali berapa yang angkanya sama, hasilnya 27. Nggak ada, Bu. Nah, kalau nggak ada, waktu di kelas 10 kalian atau di SMP kan pernah belajar akar-akaran tuh. Nah, kita cari 27 itu perkalian berapa sama berapa, yang salah satunya memiliki nilai akar. Nah, 27 itu bisa 9 dikali 3. Hasilnya 27. Pertanyaan saya, akar 9 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3. Oke, yang 9 akan keluar menjadi angka 3. Sedangkan akar 3 berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya angka 3 kalau dikali angkanya sama? Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada, berarti jadikan tetap menjadi angka 3. Maka kalau akar 27 itu hasilnya adalah 3 akar 3. Maka jarak titik A ke garis BC. Oke, jadi panjang dari sisi AD itu adalah 3 akar 3 dalam satuan sentimeter. Nah, berikutnya silakan kalian kerjakan latihan yang ada di sini, tapi saya sudah buatkan di dalam Google Form. Jadi silakan kalian isi di sana dan jangan lupa isilah daftar hadirnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan, maka tulislah pertanyaan kalian. Nanti kita akan bahas ketika kita melakukan Zoom meeting. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.